saya sudah paham. Jadi, mau pesugihan macam apa yang Mira inginkan? Karena di Akang, semua pesugihan itu ada. Ngipri, tuyul, jual musuh, jual umur, semua ada. Tergantung permintaan dari Mira sendiri. Mau pesugihan apa? 10 perempuan ini yang ternyata adalah para perempuan malam. Bahkan ada di antaranya seorang selebgram dan ani-ani yang dulu di tahun 2011, menurut cerita dari Teh Mira, orang yang di situ yang katanya selebgram itu dulu salah satu bintang iklan. Jadi sering muncul di TV-TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua baraya KMS dimanapun kalian berada. Di video beberapa waktu lalu, Akang masih menceritakan kisah perjalanan hidup dari Teh Mira, salah satu baraya KMS dari Majalengka, yang beberapa kali dari mulai tahun 2010 hingga berakhir sekitar 2 tahun yang lalu, Teh Mira ini, dia tak pernah berhenti mencoba dan terus mencoba mencari peruntungan, merubah nasib lewat jalan pesugihan. Begitu panjang kisah dari Teh Mira ini, sampai Akang sendiri pun perlu waktu yang cukup lama merangkum dan mempelajari kisah yang Teh Mira bagikan. Di video Teh Mira yang kedua, waktu itu Mira kaget karena baru tahu kalau uak berlainan kakek dari pihak bapaknya yang bernama Waijah, yang terkenal sebagai orang yang cukup kaya raya di daerah Argapura, sudah beberapa kali berangkat ke Mekah pula. Ternyata kaya rayanya mereka itu dari hasil pesugihan, yang bahkan keluarga dari Waijah itu habis semua dijadikan tumbal pesugihan setiap tahunnya. Dan yang lebih miris, suaminya dia tumbalkan pula yang bernama Wakomar, menikah lagi dengan lelaki bernama Udin. Hidup selepas menikah hanya 2 tahun, mati pula jadi tumbal. Dan seperti yang sudah sering Akang ceritakan berkaitan dengan para pelaku pesugihan, anak-anak keturunan orang yang pernah melakukan pesugihan itu hidupnya pasti hancur, miskin, melarat, kecuali mereka mengikuti jejak orang tua mereka. Jadi baru bisa kaya lewat jalur pesugihan juga, atau diputus dampak pesugihan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Namun di sini 3 orang anak Waijah dari suami pertama itu semua mengikuti jejak langkah dari Biijah, di mana anak-anak Biijah ini itu mengikuti jejak langkah Waijah, di mana anak-anak Waijah ini melakukan pesugihan pula
menjalin kontrak dengan jin yang berwujud seperti buta. Yang konon katanya, menurut cerita Teh Mira, pesugihan itu didapat dari Gunung Bongkok atau Gunung Sela. Atas bantuan seorang dukun yang bernama Kang Dudung, yang ternyata masih kerabat dari Mira sendiri. Nah, waktu itu ketika Pak Hasan bercerita di kediamannya, didengarkan Mira, Asep, dan Ce Inoh istrinya. Di akhir cerita, Pak Hasan ini mengajak Mira untuk menemui Kang Dudung. Siapa tahu dari Kang Dudung inilah jalan penyelesaian untuk menutup dan melunasi hutang-hutang mereka bisa didapatkan. Aduh Pak, kalau mesti ke Kang Dudung, kan nantinya kayak Waijah, mesti pakai tumbal. Waijah juga kan kata Bapak, waktu bikin kontrak pesugihan, itu menumbalkan orang tuanya. Ya Mira nggak mau lah Pak. Loh, kan sudah Bapak bilang Mira, Waijah itu sebelum kontrak pesugihan yang menggunakan tumbal. Dia kan pesugihan pula yang tanpa tumbal dengan cara jual diri ke para siluman. Jual diri. Mira masih nggak ngerti Pak. Jual diri macam apa yang Bapak maksud? Apa maksudnya menjual umur sendiri seperti yang ada di daerah-daerah lain? Ya ndak tahu Bapak juga. Tapi yang jelas, agar lebih pasti, sebaiknya kita nanti berangkat saja menemui Kang Dudung. Konsultasi saja langsung. Siapa tahu Kang Dudung ada cara lain yang bisa kamu jalankan tanpa dampak yang harus mengorbankan nyawa. Mira terdiam, berpikir cukup kencang. Dia masih trauma. Trauma dengan namanya pesugihan putih tanpa tumbal ketika di daerah Harjamukti sana. Namun atas desakan sang bapak yang meyakinkan Mira, dengan contoh Waijah yang dulu dia antar sendiri ketika ritual di Gunung Bongkok, bisa menghasilkan uang ratusan juta di tahun 2005 silam. Mira pun akhirnya setuju dengan catatan, apabila nanti Kang Dudung malah menawarkan pesugihan yang harus menggunakan tumbal, Mira memilih mundur daripada salah satu di antara mereka harus mati menjadi tumbal pesugihan. Di situ Pak Hasan pun tersenyum. Lalu mereka berempat, pasangan bapak dan anak ini, sepakat 2 hari nanti akan langsung ke daerah Kampung Gunung Wangi, menemui Kang Dudung, seorang dukun yang memang cukup dan sangat terkenal di daerah Majalengka sana. Mira pun setuju. Lantas Mira pun pamitan pulang kembali bersama Asep suaminya. Singkat cerita, di hari yang disepakati, Pak Hasan datang berkunjung ke rumah Mira anaknya. Waktu itu selepas duhur, mereka bertiga berangkat bersama menuju ke daerah desa Gunung Wangi. Setibanya di desa Gunung Wangi, yang tepat berada di bawah Gunung Bongkok, Hasan yang sudah tahu tempat tinggal dari Kang Dudung, itu langsung menuntun Mira dan Asep menuju kediaman si dukun muda yang masih merupakan kerabat mereka. Singkat cerita, setibanya di depan rumah dari Kang Dudung, Hasan pun menghentikan sepeda motornya. Mira ngikut di belakang. Loh Pak,
Rumahnya yang mana, Pak? Ini loh, ini rumahnya Kang Dudung, kakak sepupumu. Loh, yang bener, Pak. Gak salah, Pak. Ini rumah mewah banget, Pak. Ucap si Mira. Hasan pun tersenyum. Lah ini baru dukun pesugihan. Lihat, dukunnya saja kaya raya seperti ini. Gak kaya si Kiai Darmaji. Hidupnya aja masih melarat, sok-sokan nawarin pesugihan. Yang ada malah nipu kita dulu. Iya, Pak. Tapi apa benar, Pak? Ini rumahnya Kang Dudung? Yo bener lah, ini memang rumahnya Kang Dudung. Sebentar ya, biar Bapak coba uluk salam manggil Kang Dudung, ucap Pak Hasan. Hasan pun turun terlebih dulu menuju ke gerbang kediaman rumah Kang Dudung. Setibanya di depan gerbang, Hasan langsung berteriak, "Assalamualaikum, Assalamualaikum." Kebetulan ketika Hasan mengucapkan salam, si pemilik rumah yang bernama Dudung, si dukun ini, itu keluar dari kediamannya. "Waalaikumsalam." "Loh, Mang Hasan?" "Iya, ini Mamang." "Alhamdulillah." "Sebentar, Mang, tunggu dulu," ucap Dudung yang bergegas setengah berlari menuju gerbang. Gerbang besi langsung dibuka oleh Dudung si pemilik rumah. "Alhamdulillah, Mang. Dari mana saja tuh, Mang? Gak pernah datang mampir ke sini." "Ya maklum, Mamang tekan lagi sibuk, lagi banyak urusan." "Mamang kesini sama siapa? Sama si Bibi?" "Enggak, ini loh, Mamang kesini sama adek kamu." "Adekku? Siapa, Mang?" "Ya itu, adek sepupumu, anak Mamang yang pertama. Mir, sini. Sep, sini sekarang, sini." Mira dan Asep pun lantas bergegas mendekat ke Pak Hasan. Di situ, Mira pun kaget. Dia kira disebut dukun muda dikarenakan masih keponakan dari Pak Hasan. Tapi ternyata memang si Kang Dudung ini itu hanya beda beberapa tahun saja dengan Mira. Betul-betul usianya ya masih muda lah, sekitar 30 tahunan pada waktu itu. Ditambah lagi, Mira baru pertama kali lihat yang namanya dukun, tubuhnya tinggi, besar, kekar. Gak kayak dukun sama sekali. Dari cara berpakaian, cuma memang rambutnya ini gondrong panjang, keriting, dan kumisnya yang begitu baplang, menambah kesan wibawa dan cenderung terlihat sangar. Nah di situ Kang Dudung pun lantas bersalaman dikenalkan kepada Mira yang ternyata adik sepupunya. Selepas itu, Dudung pun mengajak mereka bertiga bergegas masuk ke dalam rumah mewah itu. Jadi perlu teman-teman semua ketahui, yang namanya Kang Dudung ini, menurut cerita Teh Mira, itu orang paling kaya di desa Gunung Wangi. Bodoh amatlah kalaupun orangnya dengar dan ngelihat video ini. Karena memang Akang sendiri sudah terlalu muak dengan kelakuan, dengan pola oknum-oknum seperti mereka yang sudah banyak menyesatkan manusia. Mau ngamuk kek, mau nyerang balik kek, terserahlah. Udah bodoh amat dah istilahnya. Nah, Mira, Hasan, dan Asep pun dibawa masuk ke dalam. Di dalam rumah, Mira, bapak dan suaminya duduk di ruang tamu di atas sofa yang begitu empuk. Mira masih gak nyangka. Yang bener, masa sih ini rumah dukun? Pikir Mira. Walau memang auranya begitu berbeda, tapi kemewahan rumah itu loh yang membuat Mira agak sangsi. Sedangkan Dudung seperti yang tahu apa isi dalam pikiran Mira. "Dek, ya jangan kaget, Dek.
kalau mau nyari dukun, mau minta tentang masalah usaha, kekayaan, ya mesti lihat-lihat dulu. Kalau dukunnya kaya, hidupnya sejahtera, baru percaya. Ya kayak Akang ini loh. Akang ini rumah mewah, mobil ada, sawah banyak, kebun juga banyak. Ini semua sebagai bukti kalau penglaris pesugihan yang Akang tawarkan itu bukan isapan jempol belaka. Banyak loh orang-orang dari luar kota, bahkan dari luar pulau yang datang minta bantuan ke Akangmu ini. Semua berhasil, ucap Dudung. Ini si Mira sempat heran. Kok tiba-tiba ngomongin langsung masalah pesugihan? Kan Mira ini belum ngomong loh. Jangan kaget. Karena memang Mira, semua yang datang ke sini yaitu rata-rata minta urusan pesugihan. Termasuk dulu si Mamang nih. Waktu ngantar siapa Mang dulu? Itu si Wakomar sama si Waijah. Nah, waktu ngantar si Wakomar sama si Waijah, itu kan nyari pesugihan juga. Sekarang kamu lihat Waijah hidupnya seperti apa. Ke Mekah udah kaya, ke kampung sendiri setahun bisa 2-3 kali. Hartanya banyak, hidupnya mewah. Itu semua bantuan dari Akang, ucap si Kang Dudung, seolah memvalidasi dirinya yang seorang dukun pesugihan yang tak pernah membuat para pasiennya kecewa. Iya Mira paham Ya sudah, sebentar ya. Akang mau nemuin si Teteh dulu. Dia lagi di belakang. Iya Lalu Dudung pun meninggalkan mereka semua, bergegas menuju ke arah dapur. Tak lama, Dudung kembali, diikuti seorang perempuan cantik yang membawa nampan berisi 4 gelas kopi hitam. Alhamdulillah si Mamang gening. Mamang sama siapa Mang? Ini teh, Mamang teh bawa si Mira, anak Mamang loh yang pertama. Oh ini toh. Kenalin ya, ini Teteh, Teh Desi, istrinya Kang Dudung, ucap Desi sambil tersenyum dan duduk di samping suaminya. Nah, selepas bercengkrama bertanya kabar saling basa-basi, lalu Hasan mengawali pembicaraannya. Menyatakan tujuan mereka bertiga datang ke sana waktu itu. Begini sebenarnya memang Mamang datang ke sini itu nggak jauh-jauh dari masalah pesugihan Dulu di tahun 2010, si Mira ini pernah ikut pesugihan putih di daerah Cirebon. Ya cuman itu dukunnya, kiainya cabul Malah kita ketipu, buang waktu. Ini si Mira malah disuruh cerai dari suaminya, mau dijadiin istri muda. Walah, Mang. Ya kurang ajar lah, Mang. Coba waktu dulu Mamang langsung ngomong, tak labrak tuh kiai. Kurang ajar. Masih mending saya jelas-jelas dukun. Kalau kiai ya nggak pantas lah, Mang. Mereka itu kan tokoh agama. Ya gitulah, Tapi yang jelas, beberapa kali Mira ini mencoba mencari pesugihan, tapi semua yang dia jalani selalu gagal. Oh gitu. Jadi Mamang kesini memang betul-betul mau nyari pesugihan. Iya Dan yang nanti majunya itu si Mira, anakku. Lantas menoleh ke arah Mira, menatap begitu tajam. Kenapa Diam. Mira pun jadi diam. Sedangkan Dudung terus memperhatikan wajah dari Mira. Selepas itu, Dudung pun mengangguk-angguk paham. Ya, saya sudah paham, Mang. Jadi, mau pesugihan macam apa yang Mira inginkan? Karena di Akang
semua pesugihan itu ada. Ngipri, tuyul, jual musuh, jual umur, semua ada. Tergantung permintaan dari Mira sendiri. Mau pesugihan apa? Mira kelabakan dong. Ditawari berbagai jenis pesugihan oleh Kang Dudung. Sedangkan Dudung hanya tersenyum. Kaget ya. Memang jarang dukun pesugihan seperti Akang. Sok, mau pesugihan seperti apa? Gini kalau bisa Mira mah pengennya pesugihan jalur putih pesugihan yang gak pakai tumbal, yang tidak bertentangan dengan agama. Aduh, Mir, yang namanya pesugihan ya pasti bertentangan dengan agama. Tapi katanya kan ada pesugihan yang gak pakai tumbal, gak musyrik. Mungkin bisa bantu saya. Saya gak mau pesugihan seperti yang tadi sebutkan. Pengennya pesugihan yang enteng-enteng saja. Dudung pun terhenyak diam. Karena baru pertama kali ada yang minta pesugihan seperti itu. Rata-rata orang pengen pesugihan yang cepat. Gak peduli ritual seperti apa, gak peduli urusan dalil atau agama, gak peduli akibatnya seperti apa. Tapi Mira ini berbeda. Aduh, repot juga Mir. Sebentar, biar coba Akang ingat-ingat dulu, ucap si Kang Dudung. Semua orang pun langsung diam, tak ada yang berani berbicara. Sedangkan Dudung, dia fokus memejamkan mata seperti membuka lembaran-lembaran dari perpustakaan pesugihan yang ada di kepala. Pesugihan putih berarti ya. Gak pakai tumbal, gak musyrik. Sebentar. Ada Mir, ada. Tapi syaratnya, kamu harus puasa selama 3 hari berturut-turut. Dan selama puasa itu pula, kamu harus berdiam diri menyepi di dalam kamar yang nanti Akang sediakan. Dan di kamar itu, tugasmu hanya membaca wiridan yang nanti akan Akang ajarkan. Puasa pati geni puasa ngebleng. Bukan puasa ngebleng. Puasanya seperti biasa, seperti puasa sunnah. Buka sahur ada. Yang membedakan, kamu nggak boleh kemana-mana. Kamu hanya nanti makan buat sahur dan buka. Itu nanti Teh Desi yang sediakan, yang antar ke kamar ritual. Tapi kamu nggak boleh keluar. Aduh, terus kalau Mira pengen buang air kecil, pengen BAB, gimana Ya gampang, di dalam kamar itu kan udah ada WC-nya. Itu saja pesugihan putih yang kata kamu yang ada di Akang. Yang lainnya ndak ada, semua pakai tumbal. Kalau bukan tumbal keluarga orang lain, ya tumbalnya dirimu sendiri. Iya seperti jual umur kan Nah, kamu paham. Nah, bagaimana kalau kamu mau malam ini juga kamu bisa memulai ritual? Iya Kang Asep, gimana Kang? Ya terserahlah, kalau Mira sanggup ya tinggal jalani saja. Toh ini kan bukan sama orang lain, sama kakak sepupu sendiri. Ya kan Ya iyalah, jangan takut. Akang sendiri akan membantu semaksimal mungkin agar Mira bisa berhasil. Pokoknya mah gini aja Mamang mah nyerahin semuanya ke Dudung. Terserah Dudung mau ritual seperti apapun, yang penting sesuai dengan keinginan Mira. Dan hutang-hutang kami bisa segera dibereskan Mamang tenang saja. Asalnya Mira mau, pasti saya bantu
Setelah cukup lama berpikir, toh yang namanya puasa dia sudah terbiasa. Terlebih ini nggak seperti dulu di Kiai Darmaji. Mira pun menyetujui tirakat yang ditawarkan oleh Kang Dudung, kakak sepupunya. Maka selepas selesai kesepakatan terjadi, Asep dan Hasan langsung pamitan ke Kang Dudung, meninggalkan Mira sendiri yang akan memulai ritual pesugihan putih nanti malam di kamar ritual khusus yang sudah Kang Dudung sediakan. Nah, singkat cerita, awalnya Mira merasa canggung tinggal di kediaman si Kang Dudung ini. Namun dia berusaha membiasakan diri. Terlebih lagi, tempat untuk Mira melakukan tirakat itu adalah tempat yang begitu layak. Tempatnya bersih, lantai marmer yang dilapisi karpet beludru. Ruangannya pun cukup luas. Kamar mandi ada di pojok kanan ujung kamar. Mira merasa bukan seperti mau tirakat, tapi dia merasa seolah sedang menginap di sebuah hotel. Nah, di situ malam itu Dudung pun mengajarkan sebuah wirid kepada Mira. Menurut Teh Mira, wirid yang diajarkan oleh Kang Dudung si dukun pesugihan ini itu adalah wiridan yang diambil dari 99 asma-asma Allah. Mira pun cepat paham. Maka jam 9 malam itu, Mira pun memulai wiridan sesuai dengan apa yang sudah Dudung perintahkan. Wiridan malam hari sambil menyandar di dinding kamar. Duduk bersila begitu fokus meminta agar bisa cepat melunasi hutang. Lalu sekitar jam 3 dini hari, pintu kamar ritual diketuk oleh Teh Desi. Mira pun terbangun. Lekas tersadar membukakan pintu. Teh Desi sudah bawa nampan berisi makanan. Adek, sahur dulu. Nanti selepas sahur lanjutkan lagi wiridannya. Iya Teh. Mira pun sahur. Selepas sahur dibalikin lagi ke Teh Desi. Pintu ditutup. Kembali duduk dan melanjutkan tirakatnya. Nah, selama 3 hari 3 malam, Mira ini nggak keluar dari kamar. Namun anehnya, tak ada apapun yang Mira alami selama dia ritual di kamar itu. Keanehan cuma satu. 3 hari 3 malam di dalam kamar, Mira tak pernah sama sekali ingin buang air kecil ataupun buang air besar. Seolah makanan dan minuman yang dimakan sahur dan buka itu tak dicerna di dalam perutnya. Sampai selesai di hari ketiga, Mira dibangunkan oleh Kang Dudung. Lantas dibawa ke ruang tamu. Gimana Mir? Ada yang terjadi? Yaitu gak ada apa-apa loh Ini gimana ya Padahal Mira sudah lakukan sesuai perintah Dudung. Dudung pun terdiam. Aneh. Biasanya di hari ketiga puasa pasti ada sebuah petunjuk atau wangsit. Tapi kamu gak ngalamin apa-apa Mir? Enggak Cuman ya anehnya itu selama 3 hari itu Mira nggak pernah ngerasa pengen buang air kecil, nggak pengen buang air besar. Oh, kalau itu mahal biasa. Jangankan 3 hari, kamu mau ritual 40 hari pun di dalam kamar itu, nggak bakal kamu pengen ke WC. Itu salah satu rahasia kesaktian Takjub dong Mira mendengar itu semua. Terus, bagaimana ini Kamu tenang dulu Mir. Nanti malam, kamu akan ditemani oleh Teh Desi naik ke Gunung Bongkok. Ke Gunung Bongkok? Mau ngapain Yaitu
kamu tirakat 1 malam di Gunung Bongkok sebagai tirakat penutup dari puasa yang 3 hari. Nanti kamu sama Teh Desi berangkat dari sini sore hari. Harus sampai di lokasi sebelum adzan maghrib. Nanti Teh Desi sendiri yang akan mengatur semua keperluan ritual di sana. Kamu gak perlu takut, karena kamu akan ditemani oleh kakak sepupumu sendiri. Jangan takut, Mira. Iya, A. Kalau masalah gituan mah, Mira pasti gak takut, A. Apalagi ditemenin sama Teh Desi. Ya sudah, nanti sore kamu berangkat saja ke sana. Sekarang AA mau ritual dulu, nyari wangsit untuk masalah yang sedang kamu hadapi, ucap si Dudung. Maka selepas itu Mira pun disuruh istirahat. Dudung masuk ke kamar ritual. Dan nanti sorenya Mira beserta Desi akan menuju ke Gunung Bongkok untuk melakukan tirakat 1 malam sebagai bentuk ikhtiar penutup puasa 3 hari. Singkat cerita, Dudung sendiri merasa heran ketika melakukan ritual mencari wangsit di dalam kamar. Dudung tak menemukan setitik pun cahaya, tak menemukan setitik pun penerangan. Ngeblank, gelap. Seolah-olah Mira ini gak ada bagian untuk melakukan ritual seperti pesugihan. Namun Dudung berharap mungkin nanti di tirakat di Gunung Bongkok malam nanti bersama Desi, Mira bisa mendapatkan wangsit atau sekedar petunjuk. Dan mudah-mudahan saja Dudung pun berharap ritual di Gunung Bongkok itu akan berhasil membuat Mira bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu sekitar jam 4 sore, Teh Desi yang sudah memang biasa mengantar pasien-pasien suaminya ke Gunung Bongkok, itu sudah menyiapkan berbagai sesaji dan kebutuhan untuk ritual. Lalu bersama-sama dengan Mira berjalan kaki menuju ke Gunung Bongkok di daerah Majalengka sana, yang kebetulan memang tidak terlalu jauh dari kampung kediaman dari Kang Dudung. Mira dan Desi sudah mulai berangkat menuju ke Gunung Bongkok. Sedangkan Dudung sendirian di rumah. Dia berniat nanti malam akan membantu ritual dari rumah untuk keberhasilan Mira, adik sepupunya. Kita tinggalkan tentang Mira dan Desi. Kita diamkan sebentar mereka yang sedang melakukan perjalanan naik ke Gunung Bongkok. Kembali ke Kang Dudung. Dudung memang seorang dukun yang begitu terkenal. Bahkan hingga saat ini, Kang Dudung ini masih begitu aktif di bidang perdukunan yang dia tekuni. Dan hasil dari perdukunannya itulah yang membuat Dudung hidup bergelimang harta. Karena pesugihan di tempat Kang Dudung itu bukan untuk orang miskin. Pesugihan di Kang Dudung itu tarifnya bervariatif, tergantung jenis pesugihan apa yang akan dilakukan oleh si peminta. Menurut informasi dari Teh Mira, paling sedikit mahar untuk ritual pesugihan di tempat Kang Dudung itu dari mulai 10 juta sampai 100 juta lebih. Contohnya seperti pesugihan jual musuh. Itu tarifnya untuk ritual sekitar 60 juta. Dan itu harus langsung dibayar di muka sebelum ritual. Dan yang paling parah, ritual itu belum tentu berhasil. Maka bisa kalian bayangkan berapa keuntungan yang diraup oleh Dudung dalam setiap harinya. Bahkan menurut Teh Mira, hingga detik ini pun
itu setiap hari banyak orang yang datang meminta jasa Kang Dudung. Hingga saat ini. Terlebih Kang Dudung pun bukan seorang dukun yang gaptek. Dia mengikuti perkembangan zaman. Dia selalu pasang status, pasang iklan, promosi tentang pesugihan di beberapa aplikasi, khususnya di APK hitam sebelah. Begitu banyak piti-piti dari Kang Dudung yang berseliweran menawarkan tentang pesugihan. Hanya saja Teh Mira gak tahu nama akunnya siapa. Namun yang jelas, salah satu cara Kang Dudung merekrut orang-orang untuk terjerumus ke dunia pesugihan lewat postingan-postingan promosi di media sosial. Kang Dudung pun, dia bukan hanya menggarap atau menyediakan jasa pesugihan. Dia pun terkenal pula sebagai seorang dukun susuk. Terlebih lagi, dia begitu dikenal di kalangan para perempuan-perempuan malam yang jam terbangnya Kang Dudung ini sudah begitu tinggi. Banyak perempuan-perempuan malam, bahkan diantaranya beberapa dari kalangan entertain juga, seperti biduan. Bahkan konon katanya ada artis pula yang pernah datang ke sana, selebgram dan sejenisnya. Itu kebanyakan berasal dari daerah Bandung dan Jakarta. Tarif susuknya pun gak main-main. Kang Dudung ini menyediakan 3 jenis susuk. Dimulai susuk emas, susuk intan, dan susuk merah delima. Yang paling murah seperti susuk emas, itu tarifnya sekitar 5 juta rupiah di tahun 2011. Kalau sekarang ya udah berlipat-lipat. Sedangkan untuk susuk merah delima, itu sekitar 20 juta. Dan Dudung sekali datang ke Bandung itu minimal pasang susuk untuk 10 orang. Jadi yang mau pasang susuk itu ditampung dulu di salah satu anak buahnya Dudung yang menjadi perantara. Kalau udah ada 10 orang, nih si Dudung langsung ditelepon sama anak buahnya untuk melakukan ritual pemasangan susuk sesuai keinginan mereka. Yang rata-rata itu pada ngambil susuk jenis merah delima, yang tarifnya 20 juta kali 10 udah 200 juta sekali praktek. Maka wajar Kang Dudung ini bisa jadi orang paling kaya di daerah tempat tinggalnya. Kembali ke Mira dan Teh Desi. Ketika hari sudah mulai gelap masuk ke waktu sandekala. Saat itu, Mira dan Desi sedang berjalan di jalanan setapak, melewati rimbunnya pepohonan. Di situ, Mira pun bertanya kepada Desi, "Teh, ini tempatnya masih jauh. Sebentar lagi. Pokoknya sebelum maghrib dijamin sudah tiba." "Oh iya Teh, memangnya di Gunung Bongkok ini ada tempat keramat apa sih Teh yang buat ritual?" "Bukan di tempat keramat, tapi nanti pun kamu tahu sendirilah. Karena kalau tempat keramat yang biasa digunakan oleh Kang Dudung, itu tempat yang tersembunyi. Hanya Kang Dudung sendiri yang tahu. Teteh saja yang jadi istrinya gak tahu sama sekali tempat ritualnya Kang Dudung." "Oh jadi maksud Teh Desi, tempat ritual pasien sama tempatnya Kang Dudung itu berbeda Teh?" "Ya beda. Pokoknya nanti pun kamu tahu," ucap si Teh Desi. Mira pun tak banyak bertanya lagi. Dia terus berjalan mengikuti Desi. Dan betullah, ketika tiba di sebuah lokasi yang ternyata
tak pantas dan tak layak disebut tempat keramat. Yang nyatanya, tempat untuk tirakat atau ritual Desi dan Mira itu ternyata adalah tanah garapan warga, kebon palawija. Jadi memang di Gunung Bongkok ini, itu banyak lahan-lahan di sekitaran Gunung Bongkok yang digarap oleh warga setempat, ditanami sayuran dan sejenisnya. Teman-teman orang Majalengka yang tinggal di daerah Argapura tentunya tahulah kondisi Gunung Bongkok seperti apa. Dan memang setahu Akang, di Gunung Bongkok ini memang ada tempat yang dianggap keramat, yang disebut makam buyut Nini Bongkok. Tapi bukan ke makam keramat itu Desi dan Mira. Mereka ritualnya di kebun orang. Orang Sunda bilangnya huma atau ladang. Begitu tiba di sana, Desi mengajak Mira istirahat sambil menata sesaji. Yang tak lama kemudian, adzan maghrib pun terdengar di kejauhan. Mira, walau ditemani oleh Desi, namun ketika langit betul-betul gelap, Mira pun mulai merasa ketakutan. Teh, kok suasananya jadi beda ya teh? Ya wajarlah Mir, namanya juga di hutan. Tapi kamu tenang saja. Perlu kamu ketahui, dedemit-dedemit, jin-jin, para siluman, lelembutan di Gunung Bongkok ini, itu semua ada di bawah kekuasaan Kang Dudung. Waduh, yang bener teh? Ya iyalah. Makanya kenapa Kang Dudung bisa menjalani berbagai jenis pesugihan. Karena memang di Gunung Bongkok ini ada berbagai macam jenis jin-jin yang berkuasa. Yang tentunya setiap jin memberikan pesugihan yang berbeda. Sudahlah, jangan terlalu memikirkan hal seperti itu. Kamu fokus saja ke ritual yang akan kita lakukan. Kamu masih ingat kan wiridan yang sudah diberikan oleh Kang Dudung? Ingat teh. Nah, wiridan itu harus kamu baca kembali di tempat ini. Tenang, Teteh menemani kamu, ucap Teh Desi. Lalu Teh Desi selepas menata sesaji sedemikian rupa, lantas mulai membakar dupa dia tancapkan di tanah ladang milik warga. Selepas itu, Teh Desi pun memejamkan mata dan mulai membaca-baca mantra, seperti sedang memanggil para lelembutan yang menghuni Gunung Bongkok di sekitaran lokasi mereka. Memang ketika Teh Desi sedang membaca mantra ini, mulai muncul hal-hal aneh yang dirasakan, yang disaksikan, didengar dan dilihat oleh Mira. Di mana ketika Mira masih duduk diam, belum memulai wiridan, sambil menunggu Teh Desi selesai membuka ritual pembuka, Mira mulai merasa aneh. Memang di pegunungan angin selalu kencang, tapi kencangnya angin yang berhembus saat itu terasa begitu berbeda. Angin bukan muncul dari atas gunung, tetapi hembusan angin dari arah bawah gunung tepat menerpa ke lokasi mereka, menerpa tubuh Mira. Rambut Mira sampai berhamburan. Namun anehnya, Teh Desi yang duduk di sampingnya seperti tak kena oleh hembusan angin itu. Tak sampai di situ saja, mulai muncul bau-bau aneh di hidung Mira yang mengikatkan dirinya ketika ritual tirakat dulu di rumahnya Mama Darmaji. Di situ Mira semakin ketakutan karena bau seperti itu adalah tanda kemunculan makhluk-makhluk tak kasat mata. Walau ada Teh Desi di sampingnya, tetapi mereka kan ada di tengah-tengah gunung, tengah-tengah ladang, yang tak ada satupun orang kecuali mereka berdua.
Mira yang semakin ketakutan duduk mepet ke samping Teh Desi. Sampai lutut Mira itu membentur lututnya Desi. Desi sekejap mengernyitkan kening, seperti yang tak suka akan kelakuan Mira yang seperti itu. Sedangkan Mira tidak terlalu memperhatikan. Pandangan matanya sibuk menatap ke sekeliling ladang. Karena sesekali Mira melihat sekelebatan bayangan yang terus berlalian, muncul dan menghilang, mengelilingi tempat mereka berdua duduk bersila. Namun, pikiran Mira yang sedang melayang waktu itu disadarkan oleh suara Desi yang berkata, "Mir, sekarang kamu mulai. Ritual sudah teteh buka." Iya teh. Lalu Mira memejamkan mata, lalu mulai membaca wirid Asmaul Husna yang diajarkan oleh Kang Dudung. Wirid terus dia baca. Nah, di sini anehnya, biasanya kalau dalam ritual seperti itu, wirid, mantra dan sejenisnya saat dibaca itu akan menambah suasana semakin mencekam, semakin menakutkan. Karena bacaan-bacaan itu berfungsi untuk mengundang, mendatangkan, menghadirkan lelembutan-lelembutan yang akan mengikat kontrak perjanjian. Tapi ini sebaliknya. Bau-bauan hilang. Malah suasana yang tadinya seram dan menakutkan berubah terasa begitu nyaman. Mira merasa bukan sedang berada di tengah ladang, di tengah gunung, tetapi sedang berada seolah di rumah sendiri. Begitu betah. Sampai akhirnya adzan subuh berkumandang, Mira pun merasa heran. Ketika terdengar adzan subuh, Desi menepuk pundak Mira. Dia membangunkan Mira. Mir, sudah, akhiri wiridnya." "Loh, kok sudah subuh teh?" "Sudah." "Loh, kok nggak kerasa teh ya?" "Sudahlah, nanti kita bicara di rumah saja," ucap Teh Desi. Yang langsung Teh Desi membakar kembali 3 batang dupa, seolah menutup ritual mereka subuh dini hari itu. Lalu selepas selesai menutup ritual, Mira pun diajak Desi menuju ke sebuah saung. Sambil menunggu hari agak terang, mereka akan kembali turun pulang ke Gunung Wangi, tempat tinggal Teh Desi. Selama di saung, suasana begitu hening. Mira diam, begitu pula Desi. Mereka berdua larut dalam pikiran masing-masing. Sampai akhirnya pulang kembali ke Gunung Wangi. Tiba di rumah sekitar jam 9 pagi. Nah, ketika Desi dan Mira pulang, Dudung langsung menanyai mereka berdua. "Gimana, Neng? Ada yang kejadian gak tadi malam waktu ritual di sana?" "Itu loh, A. Gak ada apa-apa. Malah aneh, A. Desi selama ini sering nemenin pasien ke sana. Tapi waktu sama si Mira, di sana gak ada apa-apa, A." "Loh, kok bisa, Neng?" "Gak tahu, A. Tanya saja si Mira." Mira pun ditanya balik oleh Dudung. "Gimana, Mir? Kamu ngalamin apa waktu ritual semalam di Gunung Bongkok?" "Gak ada, A. Gak ngalamin apa-apa. Justru pas waktu ritual, waktu baca wirid, aneh, A. Mira malah ngerasa seperti bukan di hutan. Malah waktu terasa begitu cepat, A." "Ya Allah, ya Robi. Ya sudahlah." "Loh, kenapa, A?" "Ya sudah, mau bagaimana lagi? Ritual kamu ini gagal." "Loh, kok bisa, A?" Dudung pun hanya diam. Lantas dia berkata, "Maaf, Mir. Pesugihan itu sepertinya memang tak cocok buat kamu. Terus terang saja, AA pun semalam melakukan ritual pula, tapi tetap ngeblank. Gak ada gambaran apapun untuk kamu. Sepertinya memang ritual pesugihan putih seperti yang kamu jalani semalam
itu tak bisa membuat kamu bisa menyelesaikan masalah hutang yang melilit keluargamu. Aduh, terus gimana atuh, A? Tolonglah, A, tolong. Hanya jalan seperti ini yang bisa Mira lakukan, A. Mira, bapak dan suami sudah tak sanggup, A, kalau hidup terus-menerus dikejar hutang seperti ini, A. Mira harus bagaimana, A? Sudahlah, Mir. Untuk malam ini, kau menginaplah dulu di sini. Biarkan Akang mencari solusi lain untuk masalah kamu. Des, kamu antar si Mira ke kamar. Sekalian ajak dia sarapan. Biar nanti malam Akang nyari solusi lain, ucap si Kang Dudung. Walau dalam hati Mira agak sedikit ragu, namun Mira tetap berharap, karena buat Mira hanya jalan itulah satu-satunya yang bisa dia tempuh pada waktu itu. Waktu pun berlalu. Semenjak adzan Isya, Dudung sudah nyepen di dalam kamar. Mira dan Desi duduk di ruang tamu menunggu Dudung. Namun apa daya, sudah hampir 2 jam, Dudung tak kunjung juga keluar. Teh, gimana ini teh? Kamu tenang saja, Mir, sabar. Nunggu Kang Dudung keluar dari kamar tirakatnya. Lalu, tepat sekitar jam 10 malam, pintu kamar tirakat terbuka. Dudung keluar dengan wajah yang begitu lesu. Mira sudah mulai berpikir jelek nih. Waduh, roman-romannya gagal lagi nih, pikir Mira. Ya Allah, ada dosa apa sampai nyari ritual pesugihan seperti ini pun selalu gagal? Nyari rejeki haram aja susah, apalagi yang halal, pikiran Mira. Dan betul saja, ketika Dudung duduk di sofa menghadap Mira dan Desi istrinya, Dudung menggelengkan kepala sebagai isyarat tak ada jalan untuk Mira yang sesuai dengan keinginan Mira. Aduh, A, terus harus bagaimana, A? Mir, begini saja. Yuk, ikut sama AA, ucap Dudung. Kemana, A? Sudah, ikut AA saja. Mira menoleh ke Desi. Desi hanya mengangguk. Mira lantas berdiri mengikuti Dudung di belakang, yang ternyata Dudung membawa Mira ke sebuah ruangan dengan pintu tertutup rapat. Loh, ini tempat apa, A? Sudah, nanti pun kamu tahu. Begitu pintu dibuka oleh Dudung, dari dalam kamar yang begitu gelap gulita, itu langsung keluar hembusan angin panas menerpa tubuh Mira. Sudah, itu hanya sambutan dari mereka. Ikut AA masuk. Mira pun walau takut tapi tetap menuruti perintah Dudung. Masuk ke dalam kamar itu, pintu pun langsung ditutup kembali. Lalu, di kamar yang begitu gelap, Mira tak bisa melihat apapun. Betul-betul gelap. Sampai tak lama, Dudung memegang sesuatu, lalu lampu pun menyala. Walau lampu itu tak bisa menerangi ruangan tersebut. Lampunya begitu kecil berwarna kemerahan. Kaget Mira, ternyata kamar itu seperti kamar tempat praktek seorang dukun. Terlihat Dudung sudah duduk di balik sebuah meja kecil yang berisi sesaji dan beberapa jenis benda pusaka. Mir, duduk di sini. Iya, A. Mira pun sambil gemetar ketakutan duduk menghadap ke Dudung. Karena waktu di dalam ruangan itu, Mira melihat Dudung berbeda. Dudung ini terlihat begitu menakutkan, seolah yang di hadapannya bukanlah Dudung yang Mira kenal. Begini, Mir, Akang ini
bukan hanya membantu orang-orang memberikan pesugihan, tetapi ada satu keahlian akang yang memang begitu digemari oleh banyak perempuan, khususnya mereka yang bekerja di dunia malam. Loh, maksud apa? Mir, akang bisa memberikan kamu susu pemikat untuk menaklukkan lawan jenis, khususnya laki-laki yang banyak duit, kaya raya. Bisa kamu pikat, bisa kamu porotin hartanya. Ngeret, Mir, susu pangeretan. Dan dari situ kamu bisa jadi orang kaya. Waduh, kalau itu mah gak mau, Itu sama saja Dudung nyuruh saya jadi perempuan malam, jadi wanita penghibur. Gak mau, saya gak mau. Saya ini sudah punya suami dan saya gak mau mengkhianati Kang Asep, kamu mah Mir. Ya lantas mau bagaimana lagi? Pesugihan kamu kan gak mau yang pakai tumbal, gak mau yang merugikan diri kamu sendiri. Kamu jangan dulu nolak. Nih, sebentar. Kamu lihat dulu dah, ucap si Kang Dudung yang langsung mengambil HP-nya. Kang Dudung terlihat seperti scroll-scroll layar HP. Nih, kamu putar video ini. Dudung menyodorkan HP-nya kepada Mira. Loh, ini video apa, Karena yang kelihatan oleh Mira ya hanya hitam. Kamu klik saja dan tonton video itu, ucap Dudung sambil tersenyum penuh arti. Mira walau ragu, dia pun ngikuti perintah Dudung, diklik tuh. Begitu video dibuka, diputar, memperlihatkan rekaman Dudung yang sedang berada di sebuah hotel, tepatnya di sebuah kolam renang. Kolam renang yang begitu mewah dan yang membuat Mira tercengang. Dudung di situ dikelilingi oleh 10 orang perempuan cantik berkulit putih, hanya berbalut yang hanya menutup sebagian kecil tubuh mereka. Mira terperanjat. Loh, ini apa, Kamu tonton saja sampai selesai video itu. Mira, walaupun risih, dia pun tetap melihat dan menonton kembali video yang sempat dia hentikan. Dia putar lagi. Di situ Dudung tertawa-tawa bahagia layaknya seorang raja yang dikelilingi oleh para selirnya. Di situ Dudung pun sesekali memeluk, bahkan Mira sampai memejamkan mata ketika, mohon maaf, adegan dewasa diputar di sana. Lalu video pun berganti. Bukan kolam renang yang diperlihatkan dalam rekaman HP itu, tetapi Dudung dengan 10 perempuan yang mengenakan kimono yang begitu minim. Itu berada di sebuah kamar hotel yang begitu luas. Lalu di situ lampu kamar agak diredupkan. Terlihat Dudung seperti memberi instruksi kepada 10 orang perempuan itu. Yang selanjutnya 10 perempuan ini menanggalkan kimono yang mereka kenakan, lalu berbaring baris di atas ranjang yang begitu lebar. Ini nyata, bukan karangan atau imajinasi seorang pengarang cerita. Bukan imajinasi liar seorang pendongeng belaka. Ini kisah nyata sesuai apa yang dituturkan oleh narasumber kita. 10 perempuan ini yang ternyata adalah para perempuan malam. Bahkan ada di antaranya seorang selebgram dan ani-ani
yang dulu di tahun 2011, menurut cerita dari Teh Mira, orang yang di situ yang katanya selebgram itu dulu salah satu bintang iklan. Jadi sering muncul di TV-TV, kata Mira nih. Nah, si 10 perempuan ini kan udah nggak pakai baju tuh. Nah, disitulah Dudung pun mengambil sebuah kotak kayu di samping ranjang, yang ternyata isi dalam kotak kayu itu adalah media piranti susuk yang akan Dudung pasangkan kepada mereka semua. Namun di sini Mira terbelalak ngeri ketika satu persatu 10 perempuan itu dipasangi susuk oleh Dudung, di mana susuk dipasang di area wajah seperti sudut mata dan bibir, lalu di kedua ujung dada mereka. Dan yang paling membuat Mira sampai meringis, susuk dipasang tepat di bagian vital bawah alat reproduksi mereka. Dan yang membuat Mira sampai menjatuhkan HP-nya Dudung ketika pemasangan di bagian alat reproduksi, mohon maaf, Dudung melakukan jadi si susu itu dipasangnya pakai tombak si Dudung. Pikiran kalian jangan kemana-mana ya. Itu dipasanginnya pakai tombak si Dudung, ditusukkan ke dalam. Dan bergiliran 10 perempuan itu diperlakukan dengan sama, diperlakukan serupa. Yang tentunya selepas 10 perempuan itu dipasangi susuk sambil digagahi oleh Dudung, yang katanya itu bagian wajib dari ritual. Video terakhir pun memperlihatkan Dudung yang sedang menata tumpukan uang pecahan Rp100.000 di dalam sebuah koper, di mana Dudung waktu itu dalam video terakhirnya berada di dalam sebuah mobil bersama seorang lelaki yang katanya bernama Abret, anak buah Dudung yang kerjanya jadi calo susuk di daerah Bandung sana. Ini maksudnya apa sih nyuruh Mira lihat video ini? Yaitu Mir, maksud AA, kamu bisa jadi seperti mereka, hidup bergelimang harta, banyak duit, bukan kelas teri, kelas kakap mereka semua. Di situ pun banyak diantaranya wanita-wanita simpanan, orang-orang berduit, para konglomerat. Kamu bisa jadi salah satu di antara mereka, Mir, kalau kamu mau dipasangi susuk seperti mereka. Tapi kok pasang susuknya pakai ditunggangi segala sih, Ya mau bagaimana lagi, Mir? Itu memang salah satu syarat utama, syarat yang paling wajib. Karena kalau nggak dengan cara ditunggangi, susuk itu khasiatnya tidak bisa 100%. Itu sesuai dengan ajaran yang Akang terima. Ucap si Kang Dudung. Sebentar, Akang akan perlihatkan susuk yang Akang maksud. Di mana Dudung langsung berdiri, meninggalkan Mira berjalan menuju ke sebuah lemari kayu. Yang ketika lemari kayu dibuka, Dudung pun membawa sebuah kotak kayu berukir yang lantas diletakkan di atas meja di dekat benda-benda pusaka di depan Mira. Dan ketika kotak kayu dibuka, Mira pun terbelalak. Cahaya merah langsung keluar dari dalam kotak kayu. Nah, inilah Mir, susuk Mirah Delima. Susuk yang harganya 20 juta yang Akang pasang ketiga orang perempuan dalam video tadi. Kalau kamu mau, susuk ini pun akan Akang pasang di tubuh kamu. Aduh, 20 juta duit dari mana,
Kalau ada mah, Mira teh sudah buka usaha. Buat kamu, gak perlu pakai biaya. Akang kasih gratis. Hanya syaratnya. Apa? Mira, kamu harus mau melayani AA. Mira ya langsung mundur dong. Enggak. Jangan gitu, A. Kita ini masih saudara, A. Allah, saudara juga kan saudara jauh. Tapi ya, Akang gak bakal maksa. Itu terserah kamu saja, Mira. Namun Mira, walaupun sering terjun ke dunia pesugihan, dia kalau untuk hal seperti itu tentunya menolak keras. Dia nggak mau. Enggak, Mira nggak mau, A. Lebih baik Mira cari orang lain, A. Buat bantu Mira daripada harus dengan cara seperti itu, A. Mira, kamu ini memang nggak bisa dikasih untung. Ya sudah, kalau memang kamu nggak mau pasang susuk ini, nggak apa-apa. Akang nggak bakal maksa. Sambil dudung menutup kembali kotak kayu itu. Dia simpan lagi di dalam lemari. Ya sudah, Mira. Kalau seperti itu, tak ada cara lain. Loh, maksud AA apa? Tak ada cara lain, Mira. Kamu hanya bisa melakukan ritual jual diri di Gunung Bongkok. Loh, jual diri? Jual diri apa, A? Ya jual diri. Kamu menjual dirimu kepada para siluman penghuni Gunung Bongkok. Maksud AA, Mira menumbalkan tubuh Mira sendiri, A. Iya, Mira. Nanti kamu harus melayani dedemit di Gunung Bongkok. Ritual pesugihannya sama seperti ritual pesugihan yang dulu pertama kali dilakukan oleh Bi Ijah. Mungkin kamu sudah dengar dari cerita Mang Hasan bapakmu itu. Iya, Bapak memang pernah cerita. Seperti itulah. Kamu tak ada jalan lain selain melakukan hal seperti itu. Karena pesugihan lain yang menumbalkan orang tua, anak, dan keluarga, kamu tak bisa. Maka hanya ini satu-satunya jalan yang bisa Akang tawarkan untukmu. Mira terdiam, berusaha mencerna, memahami tentang pesugihan jual diri yang diucapkan oleh Kang Dudung. Bisa ulangi lagi, jual diri seperti apa? Ya jual diri seperti para perempuan malam melayani laki-laki dan dapat bayaran uang. Ini pun sama, hanya saja kamu jual diri kepada bangsa siluman, bangsa jin, kepada setan, yang nanti selepas kamu melayani si setan, si siluman itu, kamu pun akan mendapatkan bayaran sejumlah uang yang kamu inginkan. Mira pun langsung melotot tak percaya. Ternyata di dunia ini ada ritual pesugihan yang semacam itu. Bahkan Akang sendiri pun baru tahu ternyata menjual diri jadi wanita penghibur bukan hanya kepada manusia. Ternyata ada versi yang lebih ekstrim juga. Jual diri, melayani nafsu birahi, bangsa jin, bangsa siluman, bangsa dedemit dalam waktu 1 malam. Dan bayarannya sesuai dengan apa yang si pelaku inginkan. Selepas mendengar itu, Mira pun berkata, tapi bener, A. Mira bisa dapat uang sejumlah yang Mira inginkan. Ya bisa. AA berani jamin. Karena seperti Bi Ijah dulu di tahun 2005,
dia dapat uang 200 juta. Kamu bisa lebih. Asal kamu mau melayani mereka. Bayangkan Mir, di mana lagi? Jadi wanita penghibur satu malam dapat bayaran ratusan juta. Hanya ada di Gunung Bongkok. Ucap si Kang Dudung, dukun cap dari Majalengka. Mendengar itu, Mira pun mengangguk paham. Namun Mira meminta izin kepada Dudung untuk menghubungi dulu sang suami. Karena untuk masalah pesugihan yang ditawarkan itu, Mira ingin dapat izin dulu dari Asep suaminya agar nantinya tidak terjadi salah paham di antara mereka berdua. Dudung pun mengiyakan dan mengizinkan apa yang Mira inginkan. Lantas selepas itu, Dudung menyuruh Mira keluar dari kamar ritual. Sedangkan Dudung sendiri mulai menyalakan dupa, seolah-olah Dudung yakin kalau Mira bersedia untuk ritual jual. Maka dari itu, Dudung pun langsung mengontak, menghubungi para siluman, para setan di Gunung Bongkok yang memang sudah bertahun-tahun bekerja sama dengan Dudung, menarik orang, menyesatkan orang agar menjadi teman mereka nanti di dalam neraka jahanam. Nah, itulah sebagian kisah dari Teh Mira yang melakukan ritual di rumah seorang dukun di daerah Gunung Wangi, Argapura. Mira diharuskan melanjutkan ritual menjual dirinya menjadi pelayan nafsu para setan, para siluman yang menjadi penghuni Gunung Gunung Bongkok, seperti Bi Ijah di masa lalu ketika pertama kali meminta bantuan jasa Dudung keponakannya. Nah, hal ini pun tentunya menjadi berita baru buat kalian yang ternyata tanpa sepengetahuan kita di dunia ini begitu banyak sisi-sisi gelap yang belum terungkap, belum terkuak, khususnya sisi gelap para pengabdi setan, para penyembah iblis yang ternyata berbagai cara mereka lakukan untuk menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam. Dan dari waktu ke waktu seiring cerita-cerita akan sampaikan kepada kalian. Seiring itu juga, sejalan dengan itu juga, satu persatu misteri yang tertutup dan tersembunyi begitu rapat mulai satu persatu datang dan terbuka. Seperti kisah yang terjadi kepada Teh Mira, yang nantinya akan Akang ceritakan kepada kalian semua di video selanjutnya.